10, saya atas nama Mikri Valerio Selan dengan NIM 19320026 dan teman saya atas nama Indrawati Koten dengan NIM 19320027. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang konsentrasi. Baik, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya melalui perilaku sederhana sampai dengan kompleks. Perilaku manusia ada yang disadari, namun ada pula yang tidak disadari. Dan perilaku yang ditampilkan seseorang dapat bersumber dari luar ataupun dari dalam dirinya sendiri. Ilmu psikologi diterapkan pula ke dalam bidang olahraga yang lalu dikenal sebagai psikologi olahraga. Penerapan psikologi ke dalam bidang olahraga ini adalah tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor ada dalam kepribadiannya. Dengan kata lain, tujuan umum dari psikologi olahraga adalah untuk membantu seseorang agar dapat menampilkan prestasi optimal yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama, itu definisi dari konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian terhadap tugas dan tanggung jawab dan terpengaruh oleh stimulasi yang bersifat internal maupun eksternal. Stimulasi eksternal yang mengganggu konsentrasi dalam pernyataan tersebut seperti sorakan penonton, alunan musik yang keras, kata-kata meyakinkan dari pelatih dan penonton, dan perilaku juga sportif dari lawan. Sedangkan stimulasi internal seperti perasaan terganggu, tubuh dan tanggungannya, tubuh dan perasaan lain yang dengan fisik dan fisik seperti saya benar-benar lebih dan jangan nervous dan sebagainya. Baik, bagian yang kedua, petunjuk sebelum melakukan konsentrasi pada atlet. Atlet untuk bisa berkonsentrasi dengan baik tidak bisa dicapai dalam waktu relatif singkat, tetapi harus melalui proses latihan yang lama. Beberapa petunjuk yang harus dilakukan sebelum melakukan konsentrasi adalah: yang pertama, jauhkan pikiran dari sesuatu yang karena Anda lakukan atau karena Anda alami. Yang kedua, pusatkan perhatian Anda pada suatu tempat. Yang ketiga, tujuan pusat perhatian pada suatu lokasi tersebut. Yang keempat, kosongkan pikiran Anda dan biarkan tempat kosong. Yang kelima, pindahkan diri secara khusus ke pusat perhatian seperti gambar panorama, kemudian ikut dihadirkan pada suatu gambar besar yang memungkinkan masuknya tanpa menyelesaikannya. Yang keenam, berusaha mampu memusatkan perhatian pada sumber benda. Dan yang ketujuh, berhenti kemudian mulai lagi berkonsentrasi. Baik, untuk bisa berkonsentrasi dalam pertandingan, latihan konsentrasi dalam setiap sesi latihan harus diberikan upaya untuk berlatih keterampilan konsentrasi. Ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan, antara lain duduk tegak di kursi, kaki melipat lantai, kedua tangan di samping badan, tutup mata, ambil nafas dalam-dalam, lalu keluarkan sampai ketegangan di seluruh tubuh menghilang. Baik, yang ketiga yaitu cara meningkatkan konsentrasi latihan untuk melakukan konsentrasi pada atlet. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Indrawati Koten. Yang ketiga yaitu cara
menjaga suasana tenang dan diam selama pertandingan. Sedangkan pada olahraga beregu, penggemar sering mengganggu dan menyoraki tim-timnya pada saat, apalagi untuk tim tuan rumah. Penonton atau penggemar sering mengganggu saat pertandingan, apalagi saat timnya kalah. Yang kedua, menggunakan kata-kata kunci. Penggunaan kata kunci bertujuan untuk memberikan instruksi dan motivasi kepada para atlet dalam membantu meningkatkan konsentrasinya agar atlet tetap mampu melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Kata kunci tersebut seperti fokus, kejar, ambil, santai, mudah, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan pikiran untuk menilai. Hambatan atlet untuk mempertahankan konsentrasinya adalah cenderung untuk menilai penampilan dan mengklasifikasikannya baik atau jelek. Mereka menetapkan nilai negatif atau positif terhadap yang mereka lakukan dan cenderung menilai dirinya. Misalnya atlet sepak bola gagal mencetak gol karena gangguan lawan, maka ia mengalami ketegangan otot dan kesulitan konsentrasi. Kemudian gagal, maka ia berkata, "Saya tidak bisa bermain dengan baik." Menilai penampilan itu perlu, tetapi tujuannya hanya untuk belajar. Melihat penampilan Anda untuk semata-mata untuk menilai, sehingga atlet mampu memperbaikinya atau mengoreksi kesalahan-kesalahan penampilannya. Yang keempat, menyusun kegiatan rutin. Atlet secara rutin memfokuskan konsentrasinya untuk membantu mempersiapkan mental dalam penampilannya. Efektivitas kegiatan rutin untuk mempunyai dorongan yang kuat. Biasanya, pikiran atlet tidak berfokus selama berhenti melakukan aktivitas. Pemain tenis selama pergantian tempat mungkin duduk di kursi melakukan napas dalam, membayangkan strategi yang harus dilakukan saat bertanding berikutnya. Atlet mengulang 2-3 kali untuk mengembalikan konsentrasinya sebelum melakukan. Yang kelima, berlatih mengendalikan mata. Mengendalikan mata merupakan metode untuk memfokuskan konsentrasi terhadap mata kita. Terkadang mata kita kemana-mana, seperti halnya pikiran kita. Kunci untuk mengendalikan mata adalah yakin bahwa mata Anda tidak kemana-mana atau melihat sesuatu yang menggambarkan ke depan. Banyak atlet voli, basket, sepak bola, tenis meja mendengar teriakan "lihat bola", berarti menegaskan bahwa terkadang atlet kurang mengendalikan matanya untuk tetap fokus. Beberapa teknik mengendalikan mata adalah dengan memfokuskan pandangan mata ke dinding atau melihat ke satu titik. Silakan kalau penutup untuk kesimpulan yang kami ambil, yaitu jadi dapat disimpulkan bahwa konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu oleh stimuli yang bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan pelaksanaannya mengacu pada dimensi yang luas dan pemusatan pada tugas-tugas tertentu. Sedangkan perhatian merupakan proses awal menuju konsentrasi, sehingga tidak akan terjadi konsentrasi tanpa adanya perhatian lebih dahulu. Saran, menurut kami konsentrasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang harus ada dalam diri setiap atlet olahraga, karena ketika seorang pemain yang mampu melakukan konsentrasi penuh dan juga mau berlatih cara melakukan konsentrasi
yang dimiliki oleh atlet tersebut. Sekian dan terima kasih.